Tip membuat es krim belum pernah dibahas di channel-channel sebelumnya, makanya channel es krimer kali ini membahas hal yang terlewatkan oleh channel-channel yang lain. Harapannya kocok dahulu sebelum dikenyot. Hai Bunda Besti, ini tips membuat es krim. Kali ini kita ada contoh dengan kemasan yang beda-beda, tapi ada satu garis besar bahwa ini adalah kemasannya gede. Ya, ada yang kaleng, ada yang bentuk kotak seperti ini, dan ada yang plastik seperti ini. Dan kita bahas tentang tips membuat es krim bukan dari kemasannya, karena kemasan udah pernah kita bahas sebelumnya. Cara milih produk yang kemasannya bagus udah kita bahas, contohnya ada di kanan atas ini. Bunda boleh klik yang ada di situ. Kemudian tentang kadaluarsa juga udah pernah kita bahas, tip membuat es krim memperhatikan tanggal kadaluarsa pembelian produk. Bunda Besti bisa klik yang ada di atas itu. Nah, kali ini kita bahas tentang cara penyimpanan. Kalau kita perhatikan, ini memang kemasan ekonomis ya. Bunda bisa beli yang ini karena harganya miring. Artinya kemasan ekonomis kan lebih murah daripada produk yang sejenis. Kemudian ini yang kalengan, ini kurang lebih kemasannya adalah 380 gram, bukan mililiter ya, dia berat satuannya. Dan kemudian yang ini adalah dari Ultramilk rasa coklat. Kita belum pernah pakai tapi suatu saat kayaknya perlu dicoba. Ini yang 1 liter. Maksudnya gini Bunda ya, kan selama ini kita buat es krim itu kemasannya adalah untuk ukuran keluarga. Artinya yang kita buat itu bukan untuk produksi banyak, bukan produksi massal, tapi produksinya dikit aja. Nah, dengan kos seperti itu, artinya produk yang kemasan ekonomis seperti ini yang jumlahnya gede, hampir setengah liter, ini kan nggak langsung habis. Jadi kita perlu penyimpanan, kita perlu tahu cara nyimpen produk ini harusnya gimana. Nah, itu pokok bahasan yang kita mau bahas kali ini. Pertama, Bunda bisa perhatiin yang ada di sini nih. Nah, jadi setiap kali Bunda beli, ini perhatikan di sini. Ini tidak cocok untuk tidak untuk menggantikan air susu ibu. Jadi ini nggak bagus buat bayi yang di bawah 6 bulan. Artinya es krim yang kita buat itu nggak bagus kalau dikonsumsi untuk anak di bawah 6 bulan karena dia belum mendapatkan empasi, makanan pengganti ASI atau penambah ASI ya. Kemudian ini juga tidak cocok untuk bayi sampai usia 12 bulan. Nah, ini bukan cuma 6 bulan tapi sampai 12 bulan ini nggak cocok minum susu ini, tidak recommended. Kemudian ini dia, kocok dahulu sebelum dibuka. Nah, ini dia, kocok dahulu sebelum dikenyot. Oh, salah, kocok dahulu sebelum dibuka. Nah, ini dia hal-hal seperti ini yang perlu Bunda perhatikan setiap kali Bunda membeli produk. Kemudian yang terpenting adalah, sekali lagi yang tadi udah bilang, ini kan nggak langsung habis. Biasanya masih ada sisa dari setiap kali pembuatan es krimnya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah produk-produk seperti ini memang didesain untuk nggak lama dia akan basi setelah dibuka. Jadi kalau dia masih dalam kemasan seperti ini masih bagus, ini nggak masalah Bunda. Mau disimpan sampai setahun juga kayaknya sih masih aman aja. Contohnya ini produksinya sampai Oktober 2023 kadaluarsanya. Nah, kalau sudah dibuka dia akan lebih cepat rusak karena mungkin ya higienitasnya dia akan terganggu karena udah terpapar sama udara luar. Contohnya ini. Nah, ini juga ada di yang seperti ini. Tidak baik untuk susu, tidak untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai 12 bulan. Sama ya antara yang kanan yang coklat ini dengan yang satu ini. Sama-sama coklatnya tapi beda perusahaan. Nah, di sini juga dikasih tahu cara penyimpanannya kalau sudah dibuka. Contoh nih di sini. Setelah dibuka segera tutup rapat. Ini kan udah tutupnya. Bunda bisa pakai tutupnya ini, arahnya searah dengan jarum jam kalau dia mau dikencengin ditutup. Kalau dibuka berlawanan dengan jarum jam, muternya ke kiri. Kalau nutup ke kanan sampai rapat. Dan pastikan disimpannya di mana? Simpan di kulkas dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius dan dia baik dikonsumsi dalam 4 hari. Ini hal seperti ini yang perlu Bunda perhatiin. Jangan sampai nanti karena Bunda nggak ngerti, sayang ya, karena tadi belinya udah yang ekonomis kan, ngirit gitu. Tapi ternyata susunya jadi tercemar karena udah lebih dari waktu yang direkomendasikan oleh perusahaan. Artinya kemasan ini udah nggak full lagi bisa mengcover kehigienitasan produk yang ada di dalamnya. Nah, hal-hal seperti ini kayaknya sih belum pernah dibahas di channel-channel sebelumnya. Makanya channel es krimer kali ini membahas hal yang terlewatkan oleh channel-channel yang lain. Harapannya Bunda semakin cerdas nanti dan akan semakin mengerti bahwa produk yang kita berikan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada keluarga, kepada anak, itu juga memiliki nilai gizi yang bagus.
Hal yang sama ada di sini, tapi karena tulisannya kecil banget jadi nggak bisa dipakai ya. Aku bacain aja buat Bunda. Sama sih, tidak cocok untuk menggantikan air susu ibu, tidak cocok untuk bayi sampai umur 12 bulan, tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi. Nah, ini susu evaporasi. Nanti terkait susu evaporasi akan kita bahas kalau ada kesempatan. Jadi ini susu, ada keterangannya jelas banget, susu evaporasi, dan ini adalah susu dari susu segar, ya, ultramilk dari susu segar. Kalau yang ini bukan susu Bunda, ini kental manis. Coba guys, lihat di mana ada tulisan susunya di sini. Nggak ada kan? Kalau dulu pernah ada, nah itu dia. Nggak bahas tentang konspirasi dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna, apakah susu itu ini akan termasuk susu? Ternyata bukan. Dan nanti kita mau bahas tentang susu yang biasa kita gunakan untuk membuat es krim. Jadi itu dulu Bunda, perhatikan cara penyimpanannya. Kalau masih terbungkus rapi seperti ini bisa disimpan di luar kulkas. Tapi kalau udah terbuka, pastikan dia ditutup lagi dan penyimpanannya ada di dalam kulkas yang suhunya kurang lebih di bawah 4 derajat Celcius. Rata-rata kalau kulkas di bawah 4 derajat Celcius ya Bunda. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah pengetahuan Bunda dalam menyajikan makanan yang sehat buat keluarga, makanan terbaik buat keluarga, hidangan-hidangan yang lain juga bisa perlu diperhatikan. Kalau lebih baik lagi, Bunda bisa memperhatikan kadar gizi yang ada di sini. Jadi kesimpulannya Bunda, perhatikan di kemasan. Biasanya cara menyimpan produk itu ada di kemasan. Dan untuk produk yang belum dibuka itu biasanya boleh ditaruh di luar kulkas. Yang penting jangan kena matahari dan usahakan di tempat yang tidak terjangkau hewan pengerat, contohnya tikus dan sejenisnya. Berikutnya, kalau sudah dibuka, pastikan setelah digunakan itu langsung ditutup rapat. Biasanya produk-produk seperti itu ada penutupnya, ada ulirnya, itu biasanya ada sensasi klek kalau dia udah nutup rapat. Tutup dengan rapat dan taruh di kulkas. Biasanya kulkas itu suhunya di bawah 4 derajat Celcius ya, derajat Celcius, satuan derajat yang biasa dipakai di Indonesia. Kemudian perhatikan setelah dia dibuka itu biasanya ada pabrik yang melampirkan berapa hari dia sudah harus dihabiskan setelah produk dibuka. Oke, itu dulu. Kalau menurut Bunda bermanfaat silahkan di subscribe. Kalau menurut Bunda nggak ada faedahnya silahkan nggak di subscribe, nggak apa-apa. Tapi tonton sampai habis ya Bunda. Sampai ketemu di video berikutnya. Nonton Es Krimer, makin cerdas, makin banyak ilmu, makin banyak ide. Bisa menemukan ide-ide buat jualan, untuk menemukan produk-produk baru, untuk menemukan kemasan-kemasan yang aman, cara nyimpen produk, dan lain sebagainya. Kalau Bunda punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Bunda mau ngasih saran silahkan juga tulis di kolom komentar, dan kita akan usahakan baca dan kasih respon dari setiap pertanyaan atau chat yang Bunda tulis di kolom komentar. Makasih Bunda, sampai ketemu di video berikutnya, dan thank you Bunda Besti. Wassalam.